Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia, kisah misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca yang budiman di shyflash.com. Selamat datang kembali di Sudut Gelap Malam, di mana kami akan mengajak Anda menyelami cerita-cerita yang bersembunyi di balik kesunyian. Malam ini, kami akan membawa Anda ke sebuah desa yang sepi, di mana kebun tebu yang subur menyimpan rahasia kelaparan yang tak pernah terpuaskan. Ini adalah kisah tentang sebuah perjanjian, sebuah harga yang harus dibayar, dan sebuah entitas kecil yang datang bukan untuk membawa rezeki, melainkan untuk mengambil tumbal. Mari kita duduk tenang, rasakan hawa dingin yang mulai merayap, dan simak bersama kisah yang mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum menginginkan sesuatu yang instan. Ini adalah THUYUL, Tumbal Kebun Tebu. Di salah satu sudut desa Tegalsari, berdirilah sebuah rumah berdinding bata merah tanpa plester, tampak lusuh dan letih menahan usia. Di sanalah tinggal seorang pria bernama Pak Surono. Usianya baru menginjak kepala 4, tapi tubuhnya kurus kering dengan bahu yang sedikit membungkuk, seolah ia telah memikul beban yang tak terlihat selama puluhan tahun. Rambutnya mulai dihiasi uban di pelipis, tanda-tanda kelelahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Setiap pagi, sebelum panggilan azan subuh berkumandang, ia sudah terbangun. Duduk di teras rumahnya yang sederhana, ia menyalakan sebatang rokok linting. Hisapan pertamanya selalu dalam dan panjang, seolah mencoba menghirup kesabaran dari udara pagi yang dingin. Matanya menatap lurus ke arah kebun tebu miliknya yang terbentang tak jauh dari sana, sebuah lahan hijau yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, namun kini terasa seperti lautan masalah yang tak bertepi. Warga desa Tegalsari mengenal Pak Surono sebagai seorang pendiam. Ia adalah pohon yang berdiri kokoh namun tak pernah berdaun lebat. Kalau bicara, seperlunya. Kalau disapa, ia membalas dengan anggukan singkat atau senyum tipis yang tak pernah mencapai matanya. Tapi orang-orang tahu, ia bukanlah orang yang jahat. Hatinya penyabar, tak pernah terdengar ia ribut dengan siapapun. Jika ada tetangga yang kesusahan, meminjam alat pertukangan atau butuh bantuan mengangkut karung gabuh, tangan Pak Surono hampir tak pernah menolak untuk terulur. Kebun tebu itu sebenarnya adalah warisan dari orang tuanya, satu-satunya harta yang tersisa. Tak seluas milik juragan-juragan besar di kota, tapi cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya, istrinya, Widya, dan seorang anak laki-laki yang kini duduk di bangku SMP. Selama bertahun-tahun, hasil panen tebu itulah yang menjadi nafas bagi ekonomi rumah tangga mereka. Pagi itu, seperti biasa, Pak Surono bersiap untuk pergi ke kebun. Ia mengenakan kaping dari anyaman bambu yang sudah mulai rapuh di beberapa bagian dan sebuah kemeja lengan panjang warna biru dongker yang telah pudar oleh cucian dan keringat. Saat kakinya melangkah keluar dari pintu, Widya hanya berdiri di ambang pintu, wajahnya datar tanpa ekspresi. "Mas, pulang jangan sore-sore," katanya, suaranya datar, tanpa kehangatan. Pak Surono hanya mengangguk. Iya. Tak ada percakapan lain. Sudah lama sekali rumah itu terasa sunyi. Bukan karena tak ada orang, tapi karena tak ada kehangatan. Suara tawa yang dulu kerap terdengar dari anak mereka kini hanya menjadi kenangan. Pak Surono merasakannya. Ia merasakan dingin yang menempel di dinding rumah, tapi ia memilih untuk diam. Ia selalu berpikir, mungkin ini hanya fase. Mungkin nanti, suatu saat, semuanya akan membaik. Di kebun, Pak Surono bekerja seperti biasa. Tangannya yang kasar dan kapalan memeriksa batang-batang tebu satu persatu, memastikan tidak ada yang busuk atau diserang hama. Matahari naik perlahan, membakar punggungnya, membuat keringat mengalir deras di pelipis dan menetes ke tanah. Di sela-sela kerja monoton itu, pikirannya sering melayang jauh. Harga tebu tahun ini anjlok. Beberapa kali panen terakhir hasilnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membayar upah buruh dan pupuk. Sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan seperti kereta yang tak bisa dihentikan. Uang sekolah anak, biaya pupuk untuk musim tanam berikutnya,
cicilan utang ke koperasi desa yang semakin menumpuk, semuanya menjadi beban di kepalanya. Awalnya hanya satu utang kecil, lalu bertambah ke tengkulak, lalu ke seorang saudara jauh yang memberinya pinjaman dengan bunga tak masuk akal. Sedikit demi sedikit, Pak Surono merasa seperti terperosok ke dalam lubang gelap yang semakin dalam, tanpa tahu di mana dasarnya. Siang hari, ia berteduh di bawah pohon randu rindang di pinggir kebun. Beberapa petani lain ikut bergabung, membuka bekal masing-masing. "Ron, panenmu kapan?" tanya Pak Mulyo, seorang petani tetangga, sambil membuka bungkus nasi dengan lauk ikan asin. "Minggu depan, kalau enggak ada halangan," jawab Pak Surono pelan, matanya menatap ke kejauhan. "Harga lagi jelek, ya," sambung Pak Mulyo, menghela napas. "Aku aja mikir, apa masih lanjut nanam tebu atau ganti yang lain. Sayang tanahnya dibiarin nganggur." Pak Surono hanya mengangguk. Dalam hatinya, kata-kata Pak Mulyo seperti pisau kecil yang menggores perlahan. Ia tahu betul keadaannya jauh lebih buruk dari yang terlihat. Ia bahkan sudah mulai berpikir untuk menjual sepetak tanah di ujung kebun, warisan terakhir dari ayahnya. Sore hari, saat langit mulai berwarna jingga, Pak Surono memacu langkah pulang. Dari kejauhan, ia melihat sebuah motor bebek keluaran terbaru terparkir di depan rumahnya. Motornya mengkilap, terawat, jelas bukan milik warga sekitar yang kebanyakan mengendarai motor tua yang sudah dimodifikasi sekedarnya. Dadanya terasa agak sesak, entah kenapa, ada perasaan tidak enak yang menyelinap. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam rumah dan mendapati Widya sedang duduk berdua di ruang tamu dengan seorang pria yang usianya jelas lebih muda darinya. Pria itu rapi, mengenakan kemeja batik modern. "Oh, Mas Surono sudah pulang," kata Widya cepat, nada suaranya terdengar dibuat-buat. "Ini Pak Riko, teman lama." Pak Surono menyalami pria itu. Tangannya terasa dingin dan lembab. Senyum Pak Riko terlalu lebar, menampakkan deretan gigi yang terlalu putih. "Sering-sering main, Mas," kata Pak Surono singkat. "Iya, Mas, insya Allah," jawab Pak Riko. Setelah pria itu pergi dengan suara motor yang meraung halus, suasana rumah kembali menyelubungi sunyi yang lebih pekat. Pak Surono duduk di kursi kayu usang, menyalakan kembali rokok lintingnya, dan menatap lantai bata yang sudah kusam. Ada perasaan aneh yang mengendap di dadanya. Cemas, tapi ia tak tahu harus mencurahkan pada siapa. Ia tidak bertanya apa-apa pada Widya. Kebiasaannya selalu sama, diam dan memendam. Malam turun perlahan di desa Tegalsari. Lampu-lampu rumah warga menyala satu persatu, bintang-bintang kecil di kegelapan. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik yang monoton dan aliran air dari selokan kecil di samping rumah. Pak Surono berbaring di samping istrinya yang sudah tertidur, tapi matanya sulit terpejam. Pikiran tentang utang, tentang kebun yang tak kunjung memberi hasil, tentang pria muda tadi siang, bercampur aduk menjadi satu adonan pahit di kepalanya. Di tengah gelap, Pak Surono menatap langit-langit rumah. Ada retakan kecil di sana, bentuknya seperti garis berkelok tak beraturan. Ia menelan ludah. Perasaannya tidak enak, seolah sesuatu yang besar dan gelap sedang bergerak di balik tirai kehidupannya. Sesuatu yang belum ia pahami, tapi ia bisa merasakan bayangnya. Malam itu berlalu tanpa mimpi. Tapi bagi Pak Surono, ketenangan desa yang selama ini ia kenal mulai terasa rapuh. Seolah ada bayangan panjang yang diam-diam merayap dari kebun tebu, mendekat ke rumahnya tanpa suara, dan menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Pagi berikutnya, Pak Surono terbangun dengan badan terasa lebih berat dari biasanya. Kepalanya sedikit pusing, seolah semalaman otaknya bekerja tanpa henti dan tak benar-benar istirahat. Di luar, suara burung berkicau dan aktivitas warga yang mulai beranjak terdengar jelas, tapi hatinya terasa kosong dan hampa. Ia bangkit pelan, duduk di tepi ranjang, lalu menarik napas panjang yang bergetar. Widya sudah tidak ada di kamar. Dari dapur terdengar suara piring dan sendok yang beradu,
Sebuah suara yang kini terasa lebih keras dan lebih menusuk telinga. Pak Surono keluar dan melihat istrinya sibuk menyiapkan sarapan tanpa menoleh sedikit pun. "Nanti aku ke kebun lagi," kata Pak Surono, mencoba membuka percakapan. "Iya," jawab Widya singkat, tanpa menoleh. Tak ada lagi yang dibicarakan. Anak mereka, Rizky, sudah berangkat sekolah lebih dulu. Rumah itu kembali terasa seperti bangunan kosong yang hanya diisi oleh kebiasaan, bukan perasaan. Di kebun tebu, di bawah terik matahari yang semakin siang, Pak Surono mulai menghitung-hitung hasil panen di atas secarik kertas kecil yang ia simpan di saku. Angkanya tidak masuk akal. Setelah dipotong biaya pupuk, upah buruh, dan biaya transportasi, sisanya hampir tidak ada. Bahkan belum cukup untuk menutup satu cicilan utang yang jatuh tempo bulan itu. Ia meremas kertas itu hingga kusut, lalu menyelipkannya kembali ke saku. Menjelang siang, seorang pria bertubuh besar dengan kulit gelap datang ke kebun. Ia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana kain. Wajahnya terlihat ramah, tapi sorot matanya tajam, tak bisa diajak main-main. "Pak Surono?" tanya pria itu. Pak Surono mengangguk. "Iya, saya Wijaya dari koperasi," kata pria itu sambil tersenyum tipis. "Soal cicilan yang kemarin," Pak Surono menunduk dalam-dalam. "Saya lagi usaha, Pak. Panen sebentar lagi. Insya Allah bisa lunas." Pak Wijaya mengangguk pelan, tapi matanya tak lepas dari wajah Pak Surono. "Saya ngerti, Pak, tapi aturan tetap aturan. Ini sudah telat 2 bulan. Minggu depan saya ke rumah ya, untuk bicarain solusi." Kalimat "solusi" yang diucapkan Pak Wijaya terdengar seperti ancaman. Setelah pria itu pergi, Pak Surono berdiri lama di antara rimbun tebu-tebu yang tinggi menjulang. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun tebu saling bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan panjang dan lelah. Ia meremas kertas catatan itu di tangannya, lalu menyelipkannya kembali ke saku. Sore harinya, tanpa sadar kakinya membawanya ke warung kopi Pak Gito di ujung desa. Biasanya ia jarang ke sana, tapi hari itu langkah kakinya seperti dituntun oleh sebuah keputusasaan yang tak bisa ia bendung. Di dalam warung, asap rokok mengepul tebal, memenuhi ruangan sempit itu. Beberapa pria duduk melingkar, ngobrol tentang harga pupuk dan hasil panen. Pak Surono, sini," sapa Pak Gito, si pemilik warung, sambil menyodorkan bangku kayu. Pak Surono duduk, memesan kopi hitam pahit. Ia hanya diam mendengarkan obrolan orang-orang. "Tahu enggak," kata salah satu pria, suaranya dipelankan. "Di desa sebelah, ada yang mendadak kaya." "Paling menang undian," sahut yang lain, disambut tawa kecil. "Bukan," kata pria itu menggeleng. "Katanya, pelihara begituan." Pak Surono mengangkat kepala sedikit. "Begituan apa?" Pria itu menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Tuyul," bisiknya pelan. Suasana di warung itu mendadak hening beberapa detik, lalu terdengar tawa kecil dan cemberut, seolah untuk menutupi rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. "Mitos, itu," kata Pak Gito cepat sambil menyeka meja. "Jangan percaya omongan kosong." Tapi Pak Surono tidak ikut tertawa. Kata itu, tuyul, seperti menancap kuat di kepalanya. Ia pernah mendengar cerita semacam itu sejak kecil. Tentang makhluk kecil yang bisa mencuri uang, tentang perjanjian yang tidak murah harganya. Selama ini ia selalu menganggapnya sebagai dongeng orang tua untuk menakuti-nakuti anak agar tidak boros. Tapi sekarang, di tengah keputusasaannya, kata itu terdengar berbeda. Ia terdengar seperti sebuah pilihan. Malam itu, Pak Surono pulang dengan pikiran penuh dan bingung. Ia mendapati rumah dalam kegelapan. Widya belum pulang. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia duduk di ruang tamu menunggu. Setiap suara motor yang lewat di depan rumah membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Widya baru pulang hampir 1 jam kemudian. Wajahnya terlihat lelah,
tapi bukan lelah karena bekerja. Dari mana? Tanya Pak Surono, suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara jangkrik di luar. Dari rumah teman, jawab Widya singkat sambil melepas sandal dan langsung masuk kamar tanpa menoleh. Pak Surono ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya, berubah menjadi benalu yang menyumbat napas. Ia hanya mengangguk dan mengikuti istrinya masuk kamar. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur membelakangi istrinya, merasakan jarak di antara mereka selembut samudra. Beberapa hari berikutnya, keadaan tidak membaik. Surat tagihan datang satu persatu. Telepon dari nomor tak dikenal semakin sering masuk, menagih utang dengan nada yang tak sabar. Di kebun, beberapa batang tebu mulai menguning sebelum waktunya, tanda-tanda penyakit yang sulit dihentikan. Pak Surono merasa ada yang tidak beres, tapi ia tak tahu harus mulai dari mana. Suatu sore, Pak Gito datang ke rumahnya. "Ron," kata Pak Gito sambil duduk di teras. "Kamu kelihatan banyak pikiran." Pak Surono tersenyum tipis. "Biasa, Pak." Pak Gito menghela napas, matanya menatap jauh ke kebun. "Kalau butuh jalan pintas, kadang orang di posisi kamu nggak punya pilihan lain." Pak Surono menatapnya, jantungnya berdegup lebih cepat. "Maksudnya?" Pak Gito ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Aku cuma bilang, ada orang-orang yang tahu caranya. Tapi ya, resikonya berat, sangat berat." Kata-kata itu terngiang lama di kepala Pak Surono setelah Pak Gito pergi. Malamnya, ia duduk sendirian di teras, memandangi kebun yang gelap di bawah cahaya bulan separuh. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun tebu. Jauh di sana terdengar suara burung malam yang bersahut-sahutan. Entah sejak kapan, Pak Surono merasa seperti sedang berdiri di sebuah persimpangan jalan yang gelap. Satu jalan adalah terus bertahan, menanggung beban, menunggu entah sampai kapan. Jalan lainnya juga gelap, tidak jelas ujungnya, penuh belokan berbahaya, tapi di ujung sana ada sesuatu yang berkilauan, sesuatu yang selama ini ia butuhkan, uang. Di dalam rumah, Widya tidur tanpa sepatah kata pun. Pak Surono menatap langit, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Apa aku masih punya pilihan?" Malam itu, di antara suara angin dan daun tebu yang bergesekan, kegelisahan Pak Surono tumbuh perlahan, menjadi benih yang diam-diam mulai mencari jalan keluar dari tanah gundul hatinya. Beberapa hari setelah percakapan dengan Pak Gito, Pak Surono mulai berubah. Meski perubahan itu hanya sedikit dan nyaris tak terlihat oleh orang lain, ia tetap pergi ke kebun seperti biasa, tetap menyapa warga dengan anggukan singkat, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar hadir di tempat ia berdiri. Setiap suara, setiap gerakan kecil di sekitarnya terasa lebih tajam dari biasanya. Di kebun tebu, ia mulai sering berhenti bekerja dan melamun. Pandangannya menembus batang-batang tebu yang tinggi, seolah mencari sesuatu yang tak kasat mata. Kadang ia merasa seperti diawasi. Saat menoleh, tentu saja tak ada siapa-siapa. Hanya angin dan daun tebu yang bergerak pelan, seolah tertawa mengejeknya. Suatu sore saat matahari hampir tenggelam, menciptakan bayangan oranye yang panjang, Pak Surono melihat sebuah sosok kecil berlari cepat di antara barisan tebu. Tingginya tidak sampai pinggang orang dewasa. Gerakannya lincah, cepat, dan dalam sekejap mata, sosok itu menghilang di balik rimbunan daun. Pak Surono terdiam, jantungnya berdegup keras. "Paling cuma kucing liar," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi ia tahu itu bukan kucing. Ia pulang dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Sepanjang jalan, perasaannya tidak enak. Udara desa terasa lebih dingin meski tidak ada tanda-tanda akan hujan. Saat melewati pematang sawah, ia mendengar suara cekik kecil, samar, tapi jelas cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Surono berhenti, menoleh ke kanan dan kiri. "Siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik yang menjawabnya. Di rumah, Widya belum juga ada. Rizky sedang mengerjakan PR di kamar. Pak Surono duduk di ruang tamu,
menyalakan televisi tanpa benar-benar menonton. Pikirannya kembali ke warung kopi, ke kata tuyul yang dulu hanya ia dengar sebagai cerita belaka. Malam itu, ia tidak langsung tidur. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel lamanya, mencari-cari sesuatu di mesin pencari, lalu berhenti. Ia menutup kembali layar ponsel itu seolah takut dengan apa yang mungkin ia temukan. Keesokan harinya, Pak Surono bertemu Pak Gito lagi di kebun. "Ron," kata Pak Gito pelan, matanya was-was. "Kalau kamu mau tahu, aku bisa kenalin orangnya." Pak Surono menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. "Orang siapa?" Pak Gito menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Orang pintar, di desa sebelah. Dia yang ngurusin." Pak Surono terdiam lama. Angin berhembus pelan, membuat daun tebu bergesekan di atas kepalanya. Akhirnya, dengan napas yang berat, ia mengangguk sangat pelan. "Sore ini, setelah maghrib, jangan bilang siapa-siapa." Pak Surono pulang dengan perasaan campur aduk antara takut, berharap, dan rasa bersalah yang mulai menyelinap perlahan. Ia tidak menceritakan apapun pada Widya. Bahkan saat istrinya duduk di depannya, ia merasa jarak di antara mereka semakin jauh, seperti sebuah jurang yang tak bisa dijembatani. Malam itu, setelah azan maghrib berkumandang, Pak Surono pamit keluar. "Mau kemana?" tanya Widya singkat dari dapur. "Ke rumah Pak Gito, ada sedikit urusan," jawab Pak Surono. Widya hanya mengangguk, tidak peduli. Pak Gito menunggu di depan rumahnya. Tanpa banyak bicara, mereka berdua naik motor dan melaju ke arah desa sebelah. Jalanan sempit dan gelap. Lampu motor menjadi satu-satunya penerang yang menembus kegelapan. Sepanjang perjalanan, Pak Surono tidak berani bertanya. Dadanya terasa sesak oleh antisipasi dan ketakutan. Mereka berhenti di sebuah rumah tua di pinggir desa. Dindingnya dari kayu, catnya mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi pohon pisang yang rindang. Sebuah lampu minyak menyala redup di teras, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang bergerak-gerak. Seorang lelaki tua keluar menyambut. Rambutnya putih panjang, diikat ke belakang. Matanya cekung tapi tajam, seolah bisa menembus isi kepala Pak Surono. "Ini orangnya?" tanya lelaki itu pada Pak Gito. Pak Gito mengangguk. "Iya, Bah." Pak Surono menunduk, memberi salam dengan suara yang bergetar. "Masuk," kata lelaki tua itu singkat. Di dalam rumah, aroma kemenyan terasa kuat dan pekat, bercampur dengan bau kayu lapuk dan daun-daun kering. Dinding-dindingnya dipenuhi benda-benda aneh, botol-botol kecil berisi cairan berwarna, kain-kain lusuh tergantung, dan patung-patung kayu berukuran kecil dengan bentuk yang tidak lazim. Lelaki tua itu duduk bersila di atas tikar usang. "Kamu punya masalah apa?" katanya. Suaranya serak namun berwibawa. Pak Surono ragu sejenak. Lalu dengan terbata-bata, ia menceritakan semuanya, tentang utang yang menumpuk, tentang kebun yang sepi hasil, tentang rumah tangganya yang retak. Lelaki tua itu mendengarkan tanpa ekspresi, matanya tak pernah lepas dari wajah Pak Surono. Setelah Pak Surono selesai, ia mengangguk pelan. "Ada jalan," katanya, "tapi tidak gratis." Pak Surono mengangkat kepala, matanya berbinar. "Saya siap, Bah, apapun." "Jangan cepat bilang siap," sahut lelaki itu tajam. "Kalau kamu pelihara, kamu harus tanggung jawab. Tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ini perjanjian seumur hidup." Pak Surono menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan?" Lelaki tua itu berdiri, lalu mengambil sebuah kotak kayu kecil dari sebuah rak. Di dalamnya ada selembar kain hitam yang terlipat rapi. "Di kebunmu ada titik yang cocok," katanya, suaranya pelan namun jelas. "Tanah yang lembab, dekat dengan air. Kamu harus siapkan tempat itu. Dan mulai malam tertentu, kamu harus memberi makan." "Makan apa?" tanya Pak Surono, suaranya bergetar. Lelaki tua itu menatapnya lama, sorot matanya dingin. "Nanti kamu akan tahu sendiri." Sepanjang perjalanan pulang, Pak Surono tidak bicara sepatah kata pun.
Kepalanya dipenuhi bayangan-bayangan yang membuat napasnya pendek. Saat tiba di rumah, Widya sudah tidur. Pak Surono duduk di teras, memandangi kebun yang gelap di bawah cahaya bintang. Malam itu, di tengah kesunyian, ia mendengar suara langkah kaki kecil di halaman. Perlahan, teratur, seperti anak kecil berjalan tanpa alas kaki di atas tanah. Pak Surono membeku di tempatnya, darahnya seolah membeku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Pak Surono menahan napas, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tidak berani membuka pintu. Beberapa detik kemudian, suara itu menghilang seolah tak pernah ada. Pak Surono terduduk lemas, dadanya terasa sakit. Di dalam kepalanya, ia tahu satu hal pasti. Setelah malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, Pak Surono mulai merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pagi datang seperti biasa, matahari terbit dari balik kebun tebu, ayam berkokok, warga beraktivitas. Tapi bagi Pak Surono, suasananya terasa berbeda. Ada tekanan halus di dadanya, seperti perasaan bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang berjalan tanpa bisa ia hentikan. Sebuah kekuatan yang kini terikat padanya. Ia berangkat ke kebun lebih pagi dari biasanya, sebelum fajar menyingsing. Di salah satu sudut kebun, tempat yang jarang ia datangi karena tanahnya lebih lembab dan dipenuhi tebu-tebu tua, Pak Surono berhenti. Ingatannya kembali pada ucapan lelaki tua semalam tentang titik yang cocok, tentang tempat yang harus disiapkan. Pak Surono berdiri lama di sana. Angin pagi berhembus pelan, tapi di titik itu udaranya terasa lebih dingin. Daun tebu di sekitarnya tidak bergerak banyak, seolah area itu terpisah dari kebun lain oleh dinding tak kasat mata. Di sini, gumamnya pelan. Ia pulang menjelang siang membawa cangkul dan peralatan seadanya. Tanpa banyak berpikir, ia menggali tanah di antara rumpun tebu itu. Tidak dalam, hanya cukup untuk membuat lubang kecil. Saat cangkulnya menghantam tanah, ia mencium bau anyir samar, seperti tanah bercampur darah lama. Pak Surono berhenti sejenak, mual, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan gerakan yang lebih kasar. Sore harinya, ia kembali ke tempat itu dengan kotak kayu kecil yang diberikan lelaki tua itu. Tangannya gemetar saat membuka kain hitam di dalamnya. Tidak ada apa-apa yang terlihat. Hanya kain lusuh dan bau kemenyan yang semakin kuat. Pak Surono mengubur kain itu perlahan, lalu menutup lubang dengan tanah. Saat selesai, ia merasa pandangannya berkunang-kunang dan dadanya sesak. Ia duduk di tanah, menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri dari perasaan bersalah yang mulai memakan hatinya. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Uang datang lebih mudah, tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Pak Surono terkejut. Ada pembeli tebu yang tiba-tiba datang dari kota dan membayar lebih mahal. Ada orang lama yang tiba-tiba melunasi utangnya tanpa diminta. Bahkan suatu hari, Pak Surono menemukan sejumlah uang di laci meja. Padahal ia yakin tidak menaruhnya di sana. "Mas, kok sekarang ada uang?" tanya Widya suatu malam saat menemukan uang di laci. Pak Surono terdiam. "Rezeki, Bu," jawabnya singkat. Widya tidak bertanya lagi, tapi sejak itu, sikapnya berubah. Ia mulai lebih ramah, lebih sering tersenyum, dan lebih sering pulang ke rumah. Pak Surono memperhatikan semua itu dengan perasaan campur aduk antara senang dan takut yang tak karuan. Namun, bersamaan dengan datangnya uang, gangguan-gangguan kecil mulai muncul. Rizky, anak mereka, mengeluh sering mendengar suara tangisan di malam hari. Tangisan lirih seperti bayi yang datang dari arah kebun. Widya mengira itu suara kucing atau anak orang lewat, tapi Pak Surono tahu suara itu terlalu dekat, terlalu jelas, dan terlalu manusia. Setiap malam, Pak Surono terbangun pada jam yang sama, sekitar pukul 2 dini hari. Dadanya terasa sesak dan dari luar terdengar suara langkah kaki kecil yang berlarian. Kadang disertai cekikan kecil, pelan, seperti anak yang sedang bermain. Suatu malam,
Pak Surono memberanikan diri membuka pintu belakang. Di bawah cahaya bulan, ia melihat jejak kaki kecil di tanah basah halaman. Jejak itu berhenti tepat di dekat dapur, lalu menghilang begitu saja. Pak Surono menutup pintu dengan tangan gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar ini bukan lagi sekadar cerita orang desa. Ini nyata. Beberapa hari kemudian, Pak Gito datang ke rumah. "Gimana?" tanyanya pelan, matanya was-was. Pak Surono mengangguk. Ada perubahan." Pak Gito menatap wajah Pak Surono lama. "Kamu harus kuat, Ron. Jangan sampai lupa, itu harus diberi makan. Terus, makan apa?" tanya Pak Surono lirih, rasa takutnya mulai tak tertahankan. Pak Gito tidak langsung menjawab. Ia menatap ke kebun, lalu kembali pada Pak Surono. "Nanti juga kamu tahu sendiri. Biasanya, dia akan minta." Kata-kata itu membuat perut Pak Surono mulas. Malam itu, saat semua sudah tertidur, Pak Surono kembali ke kebun. Ia membawa sesaji sederhana seperti yang diajarkan lelaki tua itu, sebungkus nasi dengan lauk ayam suwir, bunga, dan kemenyan. Saat ia menyalakan kemenyan, angin tiba-tiba berhenti berhembus. Udara terasa berat dan dingin. Dari balik rumpun tebu terdengar suara napas kecil yang cepat, seperti anak kecil yang kelelahan setelah berlari. Pak Surono menunduk, matanya tertutup. "Aku cuma minta hidup tenang," bisiknya. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin dan ringan menyentuh kakinya. Pak Surono terlonjak mundur. Ia tidak melihat apa-apa, tapi suara cekik itu terdengar jelas sekali di telinganya, seolah berbisik dari bawah tanah. Malam demi malam berlalu dengan gangguan yang semakin nyata. Uang terus datang, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Tapi Pak Surono mulai sering sakit kepala. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung, dan lingkar hitam di bawah matanya makin jelas. Di kebun, ia sering merasa ada yang mengikutinya. Suatu sore, seorang buruh kebun mendekatinya. "Pak, di bagian timur kebun kok rasanya seram ya?" katanya ragu. "Kayak ada yang ngelihatin terus." Pak Surono hanya mengangguk, tak berani menjelaskan. Di rumah, Widya semakin jarang keluar. Terlihat lebih betah di rumah, tapi sering termenung menatap kebun dengan wajah kosong, seolah mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain. Malam itu, Pak Surono kembali terbangun oleh suara tangisan, tapi kali ini lebih keras, lebih dekat. Suara itu datang dari dalam rumah. Pak Surono bangkit, jantungnya berdegup kencang. Dari arah dapur terdengar suara piring bergesek di rak. Lalu terdengar suara kecil berbisik, lirih tapi jelas. "Lapar." Pak Surono berdiri membeku di depan kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, apapun yang ia undang ke dalam hidupnya, kini sudah mulai masuk lebih jauh dari yang ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, Pak Surono merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Bukan takut pada makhluk itu, tapi takut pada dirinya sendiri. Karena ia tahu, semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Sejak malam itu, Pak Surono tidak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, telinganya seperti dipaksa tetap waspada, menunggu suara itu muncul kembali. Pagi hari, tubuhnya terasa lemas, wajahnya semakin pucat. Widya beberapa kali memperhatikan tapi tidak bertanya. Ia hanya menyodorkan teh hangat lalu kembali ke dapur. Ada jarak yang tak terucap di antara mereka, jarak yang kini diisi oleh rasa tidak nyaman yang menebal. Di kebun, hasil panen mulai terlihat aneh. Tebu-tebu di bagian timur, di dekat tempat ia mengubur kain hitam, tumbuh lebih besar dan segar dibandingkan yang lain. Para buruh menyebutnya aneh, tapi juga senang karena berarti upah mereka tidak akan dipotong. "Pak, tebu panjenengan kok subur banget di bagian situ," kata salah satu buruh sambil menunjuk arah timur. Pak Surono menelan ludah. "Ya, mungkin tanahnya cocok," jawabnya singkat. Uang semakin sering datang tanpa penjelasan. Ada amplop yang tiba-tiba terselip di bawah pintu. Ada dompet berisi uang yang ia temukan di pinggir jalan saat pulang dari kebun. Setiap kali itu terjadi,
perasaan Pak Surono bukan senang, tapi takut. Ia mulai sadar setiap uang yang datang seperti membawa bayangan gelap di belakangnya. Malam hari, suara itu kembali terdengar. Bukan lagi dari kebun, tapi dari sudut-sudut rumah, dari kolong meja, dari balik lemari, dari dekat tempat air. Kadang hanya suara langkah kaki kecil, kadang suara benda jatuh sendiri. Widya mulai resah. "Mas, kamu dengar enggak?" tanya Widya suatu malam dengan suara berbisik. "Dengar apa?" Pak Surono pura-pura tenang, padahal jantungnya berdegup kencang. "Kayak ada anak kecil lari-lari di dalam rumah," ucap Widya pelan, tubuhnya meringkuk. "Aku takut." Pak Surono tidak menjawab. Ia hanya memeluk bantal lebih erat, berharap istrinya tidak bertanya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, Pak Surono merasakan dorongan aneh. Setiap malam tertentu, perasaannya gelisah luar biasa, seperti ada yang memanggilnya dari kebun. Tubuhnya panas dingin dan pikirannya tidak bisa tenang sebelum ia keluar rumah. Malam itu, dorongan itu datang lebih kuat dari sebelumnya. Pak Surono bangkit pelan, mengambil jaket lalu keluar tanpa pamit. Langkahnya otomatis menuju ke kebun, seolah ia sudah hafal jalannya meski tanpa cahaya. Bulan menggantung redup di langit, menerangi jalan setapak di antara tebu. Sesampainya di titik itu, angin berhenti, udara terasa berat menekan dada. Pak Surono menyalakan kemenyan dengan tangan gemetar. Ini aku bawa," ucapnya lirih. Dari balik tebu muncul suara cekik pelan. Lalu terdengar suara itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya. "Kurang." Pak Surono terdiam. "Kurang apa?" tanyanya dengan suara hampir tak keluar. Tidak ada jawaban langsung, tapi tiba-tiba, pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan yang membuatnya mual. Bayangan darah, bayangan rasa sakit, bayangan sesuatu yang seharusnya tidak ia pikirkan. Pak Surono mundur beberapa langkah. Aku enggak bisa," bisiknya. Suara itu berubah, tidak lagi terdengar seperti anak kecil, lebih berat, lebih dalam. "Kamu janji." Pak Surono terjatuh terduduk, napasnya tersengal. Ia baru menyadari perjanjian yang ia masuki tidak pernah benar-benar ia pahami sepenuhnya. Keesokan harinya, musibah kecil mulai terjadi. Salah satu buruh kebun terjatuh dari tumpukan tebu, kakinya terluka cukup parah. Darah membasahi tanah. Anehnya, setelah kejadian itu, Pak Surono merasa dadanya sedikit lebih ringan. Suara di malam hari juga mereda untuk sementara. Kesadaran itu membuat Pak Surono ketakutan. Ia mulai menghubungkan semuanya. Setiap kejadian buruk di sekitarnya selalu diikuti ketenangan sementara. Di rumah, Widya berubah drastis. Ia sering melamun, pandangannya kosong. Suatu sore, Pak Surono mendapati istrinya berdiri di depan kebun, menatap lurus tanpa berkedip. "Kamu ngapain?" tanya Pak Surono. Widya tersentak. Aku dengar anak kecil nangis," jawabnya pelan. Pak Surono merinding. "Gak ada siapa-siapa, tapi dia manggil aku," ucap Widya lirih, matanya membesar karena ketakutan. Malam itu, Pak Surono tidak berani memejamkan mata. Ia duduk di ruang tamu hingga dini hari. Sekitar pukul 2, ia mendengar suara pintu dapur terbuka sendiri. Langkah kaki kecil terdengar jelas, kali ini tidak disembunyikan. Pak Surono berdiri perlahan, kakinya gemetar. Di ambang dapur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Sosok kecil itu berdiri membelakanginya. Tubuhnya pendek, kepalanya sedikit lebih besar dari ukuran normal. Kulitnya pucat keabu-abuan, rambutnya tipis dan tidak rata. Sosok itu menoleh perlahan. Matanya hitam pekat, tanpa putih sama sekali. Pak Surono mundur hingga menabrak dinding. Napasnya tersengal, tenggorokannya kering. Sosok itu tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang runcing. "Lapar?" katanya lagi, suaranya serak. Pak Surono menutup mata, berteriak dalam hati. Saat ia membuka mata kembali, dapur sudah kosong. Tidak ada apa-apa, tapi bau anyir tertinggal di udara.
Sejak malam itu, Pak Surono tahu satu hal. Makhluk itu tidak lagi bersemayam di kebun. Ia sudah menganggap rumahnya sebagai tempatnya juga. Dan Pak Surono mulai sadar, semakin lama ia menunda, semakin besar harga yang akan diminta. Kisah ini tak lagi bersembunyi di balik bisikan dan bayangan. Teror itu kini berjalan di siang bolong, menampakkan wajahnya yang mengerikan. Sejak penampakan di dapur itu, hidup Pak Surono berubah menjadi mimpi buruk yang tak berakhir. Ia hidup di antara sadar dan tidak. Tubuhnya masih bergerak, menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama, tapi jiwanya terus dihantui rasa takut yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap sudut rumah terasa asing dan berbahaya. Setiap bayangan kecil yang bergerak di sudut matanya membuatnya menoleh dengan cepat, jantungnya berdegup tak karuan. Pagi hari datang dengan udara panas yang menyengat. Pak Surono duduk di teras, meminum kopi yang sudah dingin sejak lama. Tangannya gemetar halus, tak bisa dikendalikan. Dari dalam rumah, Widya keluar dengan wajah kusam. Matanya sembab seperti kurang tidur berhari-hari. "Mas, semalam kemana?" tanya Widya tiba-tiba, suaranya lemah tapi penuh kecurigaan. Pak Surono tersentak. Ke kebun sebentar." Widya menatapnya lama, seolah mencari kebohongan di wajah suaminya. "Mas, rumah ini rasanya gak enak. Kayak bukan rumah kita lagi." Pak Surono ingin menjawab, ingin jujur menceritakan segalanya, tapi lidahnya keluh, terikat oleh rasa malu dan takut. Ia hanya menunduk, membiarkan kebisuan menjawab pertanyaan istrinya. Dalam diam, Widya masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Pak Surono dengan rasa bersalah yang makin berat di dadanya. Di kebun, suasana berubah drastis. Beberapa buruh mengeluh sering melihat bayangan kecil berlari di antara tebu saat mereka sedang bekerja. Ada yang mengaku mendengar suara tertawa di siang bolong. Satu persatu mereka mulai enggan bekerja terlalu lama, terutama di bagian timur kebun. "Pak, maaf," kata seorang buruh tua suatu sore, "kalau sudah sore saya pulang duluan. Di sini rasanya enggak beres." Pak Surono mengangguk. Ia tidak menahan mereka. Justru di dalam hatinya ada rasa takut bercampur lega. Takut karena semuanya semakin nyata dan tak terbantahkan. Lega karena bukan hanya dia yang merasakannya. Siang itu, Pak Gito datang lagi ke kebun. Wajahnya tidak lagi setenang dulu, ada rasa waspada di sana. "Ron, ini sudah kebangetan," katanya pelan, matanya menatap tajam ke arah timur kebun. "Yang kamu pelihara itu sudah minta jatah lebih." Pak Surono menatapnya dengan mata merah karena kurang tidur. Aku gak sanggup, Pak." Pak Gito menghela napas panjang. "Kalau begitu kamu harus siap dengan akibatnya. Kalau dia enggak dikasih, dia akan ambil sendiri." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepala Pak Surono. "Ambil sendiri, maksudnya?" Pak Gito tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Pak Surono dengan berat, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Sore hari, Rizky pulang sekolah dengan wajah pucat. "Pak," katanya pelan saat duduk di samping ayahnya di teras. "Tadi di sekolah, aku mimpi aneh pas ketiduran di kelas." Pak Surono menoleh, jantungnya berdegup cepat. "Mimpi apa?" "Ada anak kecil, ngajak main." Tangannya dingin sekali. Pak Surono berdiri mendadak. "Rizky, dengar baik-baik. Jangan pernah jawab kalau dengar suara aneh. Jangan pernah ikut siapapun, apapun yang dia tawarkan. Mengerti?" Anaknya mengangguk, bingung dan takut melihat ekspresi ayahnya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Malam itu, hujan turun deras. Angin kencang membuat pintu dan jendela bergetar. Pak Surono duduk di ruang tengah bersama Widya dan Rizky, mencoba menciptakan rasa aman yang sudah lama hilang. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip beberapa kali, lalu mati total. Rumah langsung gelap gulita. Di tengah kegelapan dan suara hujan, terdengar suara tawa kecil. Kali ini jelas, sangat jelas, seolah di telinga mereka. Widya menjerit pelan, memeluk Rizky dengan erat. "Mas, itu apa?" Pak Surono berdiri, kedua lututnya terasa lemas.
Kalian di sini, jangan kemana-mana, katanya dengan suara bergetar. Ia berjalan ke arah dapur dengan senter kecil di tangannya. Setiap langkah terasa berat. Udara semakin dingin dan bau anyir kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Di dekat tempat air, ia melihat genangan kecil berwarna gelap, bukan air hujan. Pak Surono menelan ludah. Dari balik pintu dapur, muncul sosok itu lagi. Kali ini lebih jelas, tubuhnya kotor, kulitnya seperti retak-retak. Matanya yang hitam pekat menatap Pak Surono tanpa berkedip. "Kamu lama," katanya dengan suara serak. Pak Surono gemetar. Aku belum siap." Sosok itu tersenyum lebar. Giginya yang runcing terlihat jelas. "Aku lapar." Tiba-tiba, terdengar suara benda jatuh dengan keras di kamar Rizky. Widya berteriak histeris. Pak Surono berbalik dan berlari ke kamar. Lemari kayu di sana terguling, buku-buku berserakan di lantai. Rizky menangis ketakutan di pelukan ibunya. Saat Pak Surono kembali menoleh ke arah dapur, sosok itu sudah menghilang. Tapi suara tawanya masih terdengar menggema di dalam kepala Pak Surono, tawa yang penuh kemenangan. Malam itu berakhir dengan sunyi yang menyesakkan. Tidak ada lagi gangguan, tapi justru itulah yang paling menakutkan. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Salah satu tetangga dekat ditemukan pingsan di rumahnya dengan kondisi lemah dan kehilangan banyak uang dari dalam laci. Orang-orang menyebutnya pencurian aneh karena tidak ada tanda-tanda pinta dibobol. Pak Surono mendengar kabar itu dengan tubuh gemetar. Ia tahu, makhluk itu mulai mengambil sendiri. Uang di rumah Pak Surono bertambah lagi, terlalu banyak. Widya menangis saat melihatnya. "Mas, aku gak mau uang ini," katanya sambil terisak. "Aku mau hidup kita yang dulu, yang susah tapi tenang." Pak Surono memejamkan mata. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari teror manapun. Malam berikutnya, Pak Surono pergi sendiri ke kebun. Hujan sudah reda, tanah masih basah. Ia berdiri di titik itu, tempat semuanya bermula. "Apa maumu sebenarnya?" teriaknya putus asa ke dalam gelap. Dari tanah, muncul suara tertawa yang panjang dan keras. Angin berputar membuat tebu bergoyang liar. "Kamu sudah milikku," suara itu menjawab dari sekelilingnya. "Dan yang dekat denganmu juga." Pak Surono tersungkur ke tanah. Air matanya jatuh bercampur lumpur. Di saat itulah ia sadar, masalah ini sudah melewati batasnya sendiri. Yang pertaruhkan bukan lagi uang atau kebun, tapi keluarganya. Dan pilihan yang tersisa kini hanya dua, terus menuruti, atau bersiap kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua utang yang pernah ia miliki. Sejak malam di kebun itu, Pak Surono tidak lagi berani berpura-pura. Ketakutan sudah berubah menjadi kesadaran pahit yang menyayat hati. Ia tahu, apapun yang ia undang ke dalam hidupnya, kini sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Dan yang paling membuatnya hancur adalah satu kenyataan. Makhluk itu tidak hanya menginginkannya, tapi juga orang-orang yang ia cintai. Pagi itu, Pak Surono tidak pergi ke kebun. Ia duduk di ruang tamu sejak subuh, menatap lantai dengan mata kosong. Widya menyiapkan sarapan tanpa suara. Rizky berangkat sekolah dengan wajah murung, beberapa kali menoleh ke belakang seolah takut meninggalkan rumah. Setelah pintu tertutup, Widya akhirnya bicara. "Mas," suaranya pelan tapi tegas. "Jujur sama aku, ada apa sebenarnya?" Pak Surono mengangkat kepala. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, matanya basah oleh air mata. Ia membuka mulut, tapi kata-kata itu terasa berat seperti batu. "Aku salah," katanya, suaranya pecah. "Aku pengin cepat keluar dari masalah. Tapi caranya salah." Widya menatapnya, jantungnya berdebar. "Maksudmu apa?" Pak Surono menarik napas panjang, lalu dengan susah payah, ia menceritakan semuanya. Tentang utang, tentang kebun, tentang lelaki tua, tentang kain hitam, tentang suara, tentang sosok kecil yang kini berkeliaran di rumah mereka. Setiap kata keluar dengan susah payah,
seolah mengorek luka yang belum sembuh dan baru saja dibuka. Widya menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. "Mas, kamu sadar gak apa yang kamu lakukan?" Suaranya pecah. "Ini bukan cuma soal kita, ini soal anak kita." Pak Surono menunduk dalam-dalam. "Aku tahu, aku nyesel." Tangis Widya pecah, bukan tangis marah, tapi tangis orang yang kehilangan pegangan. Ia tidak memaki, tidak berteriak. Justru itulah yang membuat Pak Surono semakin hancur. Hari itu, mereka sepakat satu hal. Ini harus dihentikan, apapun caranya. Sore menjelang malam, Pak Surono mendatangi rumah seorang sesepuh desa yang dikenal alim dan disegani, Mbah Sastro. Orang tua itu tinggal di rumah sederhana dekat musala. Saat Pak Surono datang dengan wajah pucat dan tubuh yang gemetar, Mbah Sastro seolah sudah tahu tujuan kedatangannya. "Kamu bau kebun yang kotor," kata Mbah Sastro pelan, matanya tajam. "Bukan tanahnya, tapi isinya." Pak Surono langsung bersimpuh di depannya. "Mbah, tolong saya, keluarga saya terancam." Mbah Sastro terdiam lama, wajahnya serius. "Yang kamu pelihara itu bukan mainan. Kalau sudah sampai rumah dan anakmu ikut terdengar, itu tandanya ikatanmu sudah kuat." Apa masih bisa dilepas?" tanya Pak Surono dengan suara gemetar. "Bisa," jawab Mbah Sastro tegas. "Tapi tidak mudah dan tidak murah." Pak Surono mengangguk tanpa ragu. "Apapun, Mbah, saya siap." Mbah Sastro menatapnya tajam, seolah menimbang-nimbang jiwa di depannya. "Kamu harus siap kehilangan sesuatu. Dan bukan uang." Kalimat itu membuat jantung Pak Surono berdegup kencang, tapi ia tidak mundur. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Mbah Sastro ikut ke kebun bersama Pak Surono. Mereka berjalan tanpa banyak bicara. Udara terasa berat seperti menekan dada. Saat mereka mendekati titik di mana kain hitam dikubur, angin berputar kencang. Daun tebu berdesir keras seperti orang-orang yang berbisik marah. "Dia tahu kamu mau apa," kata Mbah Sastro pelan. Tiba-tiba, terdengar tawa melengking yang lebih keras dari sebelumnya. Dari balik tebu, sosok kecil itu muncul, tapi kali ini bentuknya tidak lagi jelas seperti anak. Tubuhnya tampak lebih bengkok, matanya menyala gelap seperti bara. "Kamu mau pergi?" suaranya mengejek. Pak Surono gemetar. "Aku mau hidup normal lagi." Makhluk itu tertawa, terlambat. Mbah Sastro mulai membaca doa dengan suara rendah tapi tegas. Udara semakin dingin, tanah di sekitar mereka bergetar halus. Sosok itu menjerit, bukan karena kesakitan, tapi karena marah. "Kamu milikku," teriaknya ke arah Pak Surono. Pak Surono menutup mata, air matanya jatuh. "Ambil aku saja," katanya putus asa. "Jangan keluarga aku." Kalimat itu membuat Mbah Sastro terdiam sejenak. Makhluk itu juga berhenti tertawa. "Janji?" tanya suara itu berubah pelan, penuh minat. Pak Surono membuka mata, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman. Aku janji," ucapnya lirih. Tanah tiba-tiba amblas sedikit di titik itu. Bau anyir menyebar. Mbah Sastro menghentikan bacaannya. "Sudah," katanya tegas, "jangan lanjutkan." Pak Surono menoleh panik. "Bah, kalau kamu teruskan, kamu mungkin selamatkan mereka, tapi hidupmu tidak akan pernah kembali," kata Mbah Sastro, suaranya penuh penyesalan. "Kamu akan kosong, berjalan, tapi bukan lagi manusia utuh." Makhluk itu tertawa kecil, puas. Pak Surono terdiam lama. Di kepalanya terbayang wajah Rizky, wajah Widya, rumah kecil mereka sebelum semua ini terjadi. "Aku terima," katanya akhirnya. Sekejap itu juga, angin berhenti. Sosok kecil itu mendekat, lalu perlahan menghilang ke dalam tanah. Suasana mendadak sunyi. Mbah Sastro menghela napas panjang. "Ikatan utamanya sudah dipindahkan ke kamu. Tapi ingat, ini bukan akhir. Dampaknya akan panjang." Mereka pulang menjelang subuh. Pak Surono berjalan terlatih. Tubuhnya terasa ringan tapi juga kosong. Seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di kebun itu.
Di rumah, Widya dan Rizky tidur dengan tenang. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa sunyi yang wajar. Namun, Pak Surono duduk sendirian di teras, menatap langit yang mulai terang. Dadanya terasa hampa. Ia tahu, teror mungkin menjauh dari keluarganya, tapi sesuatu di dalam dirinya telah pergi selamanya. Dan penyesalan itu justru baru benar-benar dimulai. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Tahun terus berganti, tapi bekas dari apa yang dialami Pak Surono tidak pernah benar-benar pudar. Tubuhnya memang masih hidup, masih bernapas, tapi di dalam dirinya seperti ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Pagi hari masih ia jalani dengan rutin sederhana, bangun, salat, duduk di teras sambil memandangi sisa kebun tebu yang kini tak lagi luas. Tapi ada satu kebiasaan baru yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Pak Surono selalu menatap ke arah timur kebun. Pandangannya kosong, seolah menunggu sesuatu muncul dari tanah. Widya beberapa kali memperhatikan itu. "Mas, kenapa sih tiap pagi lihat ke situ terus?" tanyanya pelan. Pak Surono tersentak, lalu menggeleng. "Gak apa-apa, cuma kebiasaan." Padahal di dalam dadanya, jantungnya selalu berdegup lebih cepat. Setiap kali pandangannya jatuh ke arah itu, tidak ada apa-apa di sana. Tapi perasaannya selalu berkata sebaliknya. Anak mereka, Rizky, tumbuh semakin besar, sudah SMA. Ia terlihat sehat, ceria, dan tidak pernah lagi bercerita soal mimpi aneh atau suara-suara. Itu seharusnya membuat Pak Surono lega. Tapi justru disitulah rasa bersalahnya semakin kuat. Ia merasa telah menukar masa depan dirinya demi ketenangan orang-orang yang ia cintai. Suatu sore saat hujan turun rintik-rintik, Pak Surono sendirian di rumah. Widya pergi ke pasar, Rizky belum pulang sekolah. Suasana rumah sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara air menetes. Padahal keran tertutup rapat. Pak Surono berdiri perlahan, berjalan mendekati. Langkahnya berat, bukan karena takut, tapi karena rasa lelah yang sangat dalam. Di dekat tempat air, ia melihat genangan kecil. Airnya keruh, bercampur tanah. Bau anyir samar tercium lagi. Bau yang sangat ia kenal. Dadanya terasa sesak. "Kamu, sudah selesai?" gumamnya pelan seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Jangan ganggu lagi." Genangan itu perlahan mengering sendiri. Bau anyir menghilang, tapi tangan Pak Surono gemetar lama setelah itu. Malamnya, ia kembali mengalami mimpi yang sama. Ia berjalan di kebun yang gelap. Tebu-tebu berdiri kaku seperti orang-orang yang mengawasi. Dari tanah terdengar suara napas kecil. Bukan marah, bukan lapar, tapi menunggu. "Kamu belum lunas," suara itu berbisik. Pak Surono terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi tubuhnya. Ia duduk lama di ranjang, menatap kegelapan kamar. Widya tidur di sampingnya, tampak tenang. Pak Surono memalingkan wajah, air mata mengalir tanpa suara. Beberapa hari setelah mimpi itu, musibah kecil kembali datang. Pak Surono terpeleset di kebun dan jatuh cukup keras. Kakinya terkilir, membuatnya sulit berjalan. Dokter bilang itu hanya kecelakaan biasa. Tapi Pak Surono tahu, setiap rasa sakit yang datang tanpa sebab selalu punya makna lain baginya. Dalam masa pemulihan itu, Pak Surono sering sendirian di rumah. Dan di saat-saat itulah bisikan itu kembali muncul. Tidak jelas kata-katanya, hanya suara lirih yang membuat pikirannya kacau. Kadang terdengar seperti tangisan, kadang seperti tawa kecil yang tertahan. Ia mulai bicara sendiri tanpa sadar. "Aku sudah nurut," katanya suatu malam pada gelap. "Aku enggak minta apa-apa lagi." Tidak ada jawaban, tapi rasa sesak di dadanya tidak pergi. Suatu malam Jumat, Pak Surono duduk di teras sendirian. Angin berhembus pelan. Dari kejauhan, suara azan menggema. Hatinya terasa kosong, tapi juga berat. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu bergerak di batas kebun.
Sebuah bayangan kecil berdiri diam, tidak berlari, tidak tertawa, hanya berdiri menghadap ke arahnya. Pak Surono berdiri dengan susah payah, kakinya gemetar. "Kamu mau apa lagi?" tanyanya pelan tanpa emosi. Bayangan itu tidak menjawab. Perlahan, bayangan itu berbalik, lalu masuk ke dalam tanah tanpa suara, tanpa jejak. Sejak malam itu, kondisi Pak Surono semakin menurun. Bukan sakit yang terlihat, tapi semangat hidupnya seperti terkikis sedikit demi sedikit. Ia mudah lupa, mudah lelah, kadang menatap kosong berjam-jam. Widya mulai khawatir. "Mas, kita periksa lagi ke dokter," katanya suatu hari. Pak Surono menggeleng. "Enggak perlu." Ia tahu ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan oleh obat. Suatu sore, Rizky duduk di sampingnya. "Pak," katanya ragu, "kalau orang salah besar masih bisa dimaafin enggak?" Pertanyaan itu membuat dada Pak Surono sesak. "Bisa," jawabnya lirih. "Tapi kadang, hukumannya bukan dari orang." Anaknya mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Tapi kata-kata itu seperti pisau bagi Pak Surono sendiri. Malam itu, Pak Surono berdoa lama. Bukan meminta kaya, bukan meminta sembuh. Ia hanya meminta satu hal, agar apapun yang masih mengikutinya berhenti pada dirinya saja. Di tengah doanya, ia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Sangat ringan, sangat singkat. "Kamu kuat," bisik suara itu di telinganya. Suaranya bukan lagi suara anak kecil, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih dalam. Pak Surono tidak membuka mata. Air matanya jatuh ke sajadah. Ia tahu ini bukan ancaman lagi, ini pengingat. Dan disitulah Pak Surono benar-benar paham. Perjanjian itu memang sudah selesai, tapi dampaknya tidak pernah benar-benar pergi. Ia akan terus berjalan bersamanya. Sampai suatu hari, tubuhnya benar-benar berhenti. Episode hidup Pak Surono memang belum berakhir, tapi bayangan akhirnya mulai terlihat semakin jelas. Suatu pagi, beberapa tahun kemudian, warga desa menemukannya tergeletak di kebun tebunya, di titik yang sama di mana ia mengubur kain hitam itu. Tubuhnya kurus kering, matanya terbuka tapi kosong, menatap langit. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Hanya bau tanah basah dan daun tebu yang mengelilinginya. Warga desa menguburkannya dengan sederhana. Tidak banyak yang datang. Widya dan Rizky menangis di samping pusaranya, tapi di antara air mata, ada juga rasa lega yang tersembunyi. Setelah kematian Pak Surono, rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Orang yang lewat malam hari sering melihat lampu dapur menyala sendiri. Kadang terdengar suara langkah kaki kecil berlari di halaman, disusul tawa pendek yang cepat menghilang. Kebun tebu itu akhirnya dijual murah. Pemilik baru mencoba mengolahnya, tapi selalu gagal. Mesin sering rusak, pekerja jatuh sakit, dan hasil panen tidak pernah bagus. Orang-orang desa akhirnya sepakat membiarkan lahan itu kosong. Tidak ada yang berani mendekat saat malam. Mereka hanya saling mengingatkan pelan-pelan bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat selalu punya harga yang jauh lebih mahal. Dan tentang Pak Surono, namanya perlahan hanya jadi cerita yang dibisikkan saat ronda malam. Cerita tentang seorang lelaki pendiam yang ingin hidup tenang tapi memilih jalan pintas, dan harus membayar dengan sisa hidupnya, bahkan setelah nyawanya tidak lagi ada. Terima kasih untuk para pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel dan para pembaca di shyflash.com yang telah menyimak kisah THUYUL, Tumbal Kebun Tebu, hingga usai. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam mengambil langkah dan tidak tergoda oleh jalan pintas yang justru bisa menjerumuskan kita ke dalam kegelapan yang lebih abadi. Jika kalian menyukai cerita malam ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara menekan tombol like, menulis komentar, dan melakukan share agar kisah ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa lagi di episode Kisah Misteri berikutnya dengan cerita yang tak kalah mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.